Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Ini ada rakitan PC. Nah, sama siapa? Sama Rama Ruby Ramadan. Luar biasa. Kita spill aja di awal, ini rakitan PC-nya kisaran berapa? Kisaran 8 jutaan. 8 jutaan. Ya, Wih, 8 menarik jutaan. banget nih. Karena banyak banget teman-teman di luar sana tuh rakit PC 7 juta, 8 juta, Bang. Nah, ini kebetulan pas Iya, juga ya. Betul. Ini punyanya siapa, Bang? Punyanya Kang Syahrul Ramadan, orang Aceh. Jauh. Kurang jauh lah ya. Ini nantinya dipakai untuk apa? Katanya buat ngedit Blender, terus belajar jadi content creator. Oh, mantap. Cukup lah rakitan PC 8 jutaan kayak gini berarti ya, Mas. Oke, kita langsung saja spill speknya apa aja. Karena pasti teman-teman di luar sana udah penasaran banget, Mas. Pakai Betul. apa gitu. Iya. Prosesornya tadi apa? Core i5 12400F. Itu Intel Gen 12 ya. 12. Betul. Dan informasi tambahan, harganya udah turun. iya, harganya udah pada turun. Per tanggal 3 lah kemarin ya. Iya, 3 3 April. 3 April Intel Gen 12 khususnya 12400F yang harganya dulu tuh 2,8 ya, 2,9. Sekarang dapat di 2,3. 2,3, 2,4. Rakit PC sekarang harganya prosesor lah, khususnya di prosesor Iya, udah prosesor mulai turun mulai ya. pada turun. Tuh kan bisa ngirit lagi budget. Terus untuk motherboardnya, Ma, ini motherboardnya pakai apa nih? Ini motherboardnya pakai MSI B660M Pro A. MA Pro itu yang wifi-nya ya. Ada wifi-nya di bawahnya. Nah, ini untuk teman-teman di luar sana, kalau misalkan, wah bang saya 6 juta kayaknya bisa dapat nge-spek seperti ini. Bisa juga berarti ya, Ya, Mas? bisa juga. Jadi kayaknya si motherboardnya diturunin ke Mobo seri H. Seri gitu. H berapa? H610M. H610M gitu ya. Harganya bisa 1 juta 300. 300-an segitu. Karena ini memang yang punyanya pengen ada wifi-nya. Iya. Terus Terus di kelebihan ini juga kelebihannya kan VRM-nya udah bagus gitu. Soalnya dia kan bakalan banyak ngerender. Jadi pilihan-pilihan dari komponen ini bisa menentukan rakitan PC berapa Iya, gitu ya totalnya kan ya. Kalau misalkan menggunakan seri B ini apalagi yang wifi-nya dari MSI ya mungkin rakitan seperti ini bisa di 8 jutaan. Betul. Tapi kalau misalkan pakai Mobo ASRock yang seri H atau MSI seri H bisa jadi rakitan PC seperti ini di 6 jutaan bisa ya. 7 juta. 6 sampai 7 juta lah gitu. Buat seri H ya pokoknya yang murah-murah. Yang murah-murah lah gitu ya. Terus lanjut apa, Ma? Memori RAM. Memori RAM-nya ini pakai T-Force Team Dark Jet ya yang hitam. Berapa megahertz nih? Ini 3200 MHz, 16 GB. 16 GB. Nah, untuk memori RAM juga kalau misalkan memori RAM kayak gini, ini berapa emang harganya? Ini sekitar 700 sampai 800-an. Itu bisa lebih murah lagi, Ma. Iya. Pakai yang non heatsink, heatsink. yang polosan. Polos, betul. Itu 8 GB tuh berapa ya? 300 ribuan lah. 100.000. Jadi 8 GB satu keping. satu keping. Jadi dua tuh bisa 6,5 lah gitu. Jadi bisa lebih murah lagi, tapi nggak ada heatsinknya. Gitu. Sama speednya paling 2666 MHz. Ini sesuai dengan keinginan dan estetikanya juga. Betul. Kalau misalkan kayak gini kan estetikanya lebih ganteng. Ya. Tuh kan ada sirip-siripnya, ada heatsinknya. Terus apa lagi, Ma? Nah, ini coolingnya nih. Coolingnya Ini nih. cooling pakai Deadpool AG400 ya. Nah, ini cooling juga sama. Ini harganya berapa nih? 330-an. 330-an ya. Dia udah RGB si fan-nya. Bisa lagi pakai yang murah atau nggak usah pakai pakai fan bawaan Intelnya juga bisa. Pakai stock cooler itu bisa lebih murah lagi ya. Motong 300 ribuan. 300 ribuan ya. Tapi kan estetika jadi jelek ya. Terus performa juga kan jelek juga kan. Kalau ini udah dingin lah pasti ya. Iya, Karena betul. si Deepcool ini pernah saya review juga, Ma. Di duelin gitu sama cooler lain. Lumayan lah ini performanya. lumayan ya 200-300-an ya. Lumayan lah di kelas 300 ribuan. Nah, ini bisa diandalkan. Terus apa lagi, Ma? VGA card. Nih PGA card ini Iya. poin paling pentingnya teman-teman karena si PGA card sekarang apalagi udah turun banget lah ya dibanding tahun-tahun kemarin. Ya teman-teman di luar sana juga udah pada tahu bahwa PGA card sekarang udah turun lagi. Terus untuk ngakalin supaya lebih murah tuh PGA card-nya beli yang gimana, Ma? Ya meskipun bekas juga yang penting masih garansi resmi, segel.
Terus kalau bisa ditanyakan ya apa kondisi si VGA-nya jangan sampai ada korosi ataupun jamur ya yang kayak gitulah. Jadi biasanya suka jelek gitu si VGA-nya, kadang suka panas gitu. Si fan-nya udah kurang bagus gitu Fan-nya ya. kadang ada yang goyang. Tapi ini pakai apa nih? Ini pakai Gigabyte GTX 1660 Super. Oh, berarti 12400F plus 1660 Super bisa di 6 jutaan. 8 jutaan ya. 8 juta. Bisa 6 juta tapi ya dengan komponen-komponen yang lebih murah dan seri low. minimalis lah mungkin. Nah, ini berarti second ya si PGA card-nya, Second, tapi PGA. masih ada garansi Masih ada resmi. garansi sampai 2025. Jadi kalau misalkan menurut saya sih karena kan kemarin ada brand dari Cina juga, itu harganya murah, tapi ya performanya lumayan oke lah juga. Tapi kalau misalkan ada apa-apa susah juga ya kalau misalkan nggak resmi di Indonesia. Iya betul, emang itu jadi suatu kendala juga. Terus yang bikin pengen beli yang kayak gitu tuh karena harganya lebih murah. Lebih murah. Tapi kalau misalkan ada kendala, rusak atau apapun, Susah, itu pasti susah. Betul, pasti susah Pasti banget. susah, lama juga gitu kan, karena ya nggak resmi di Indonesia. Terus power supply. Nah, Ini power supply-nya pakai Deepcool PF 500. PF500 yang 80 plus watt ya. Betul. Oke, ini udah lebih dari cukup lah untuk bisa kasih power PGA card dan si prosesornya ya. Oh iya, NVMe-nya ini pakai apa Ini nih? NVMe-nya pakai Apacer Oh, Apacer berapa gigabyte? 512 GB. Nah, 512 GB dari Apacer. Ini lumayan kenceng juga sih Apacer. Nanti kita akan tes juga ya di Crystal Dismark, speed read dan write-nya berapa. Nah, udah berarti totalnya ini sekitar 8 juta berarti. Jutaan, betul. Nanti ada simpan di sini. Itu sekitar 8 jutaan. Dan terakhir, nah ini masalah dari estetika casingnya. Betul. Kalau misalkan si casingnya ini biasanya tuh sesuai selera. Iya, sesuai selera, sesuai ada yang pengen hemat budget atau potong budget di casing tuh emang bener-bener lumayan ya kalau potong budget di casing. Casing plus sama fan, fan, ya. betul. Nah, ini harga casing bisa nyampe di 1 jutaan lebih ya. 1.100.000 lah sama fan. Sama ini. fan ya. Betul. Tapi kalau misalkan pengen irit lagi, Ya, pakai yang 300 ribuan. pakai 300 atau nggak usah pakai casing juga Iya, bisa. bisa gitu kan. Bebas, yang penting dapat Intel Gen 12 dan 1660 Super. Gitu. Oke, udah berarti ya Maya. Semuanya rakitan PC 8 jutaan, kalian juga bisa ikutin rakitan seperti ini, tapi untuk casingnya, fan-nya ini bisa menyesuaikan. Iya, bisa customize gimana selera. Sesuai selera aja gitu. Sekarang gimana nih performanya rakitan PC 8 jutaan 12400F plus 1660 Super. Sekaligus kita tes juga. Ini kan PGA-nya second juga berarti. Tapi ada garansi gimana nanti suhunya, terus wattnya berapa gitu kan. Kita akan tes di beberapa pengujian. Sekarang aja berarti ya, Mak? Ya. Ya udah, langsung saja gas sekarang. Let's go. Oke. Sekarang kita pengujian game, Mak. Ini game apa? Ini game The Last of Us Part 1 ya. Karena banyak banget ya teman-teman pengen request tes game ini gitu. Apalagi khususnya di GPU 1660 Super. Gimana performanya? Ini resolusi 1080p berarti Ya, ya, Mak? 1080p, terus grafiknya ini di high High ya. ya. Ke atas coba scroll. Terus Nah, grafik presetnya di high ya. high ya. Itu render resolusi mah 720p ya. Tapi resolusinya ini resolusinya 1080p ya di high. Berarti kita lihat, wah, ini lumayan cukup berat juga. Prosesor GPU dulu nih. GPU udah 74 derajat Celcius, usage-nya udah 99%. ya, karena penggunanya udah mentok nih ya si Betul. PGA card ya. Iya, mantap. Sambil ngerekam juga ya. Sambil ini. ngerekam juga suhunya 70. Ini cukup adem lah. Dengan penggunaan 100% berarti ya. Betul. Core i5 12400F-nya dia suhunya di 56 derajat Celcius, 54. Usage-nya ini di atas 70-an ya. Naik turun lah, Turun, 50, 70, 80 gitu ya. Memang game ini GPU berat, CPU juga berat juga gitu ya. Makanya memang banyak request apakah nyaman nggak main di 1660 Super gitu ya. Apalagi ini pakai 12400F ya. Ini udah cukup pas lah ya untuk bisa main 1080p high, FPS-nya di
Ya 50-an lah ya, 50-60 untuk game-game seperti ini masih playable lah ya. Apalagi ya kalau diturunin ke medium ya mungkin lebih lancar ya. Bisa di 60-an lah stabil gitu, medium atau di low. Ya. Oke, untuk wattmeternya ini kita record juga di 240-an ya, 230, 240. Lumayan cukup tinggi juga ya, lumayan lah ya. Karena kalau misalkan speknya pengen tinggi, terus wattnya pengen di 50 watt mah nggak ada kayaknya. Ya ini 250 watt cukup lah ya. Oke, lanjut kita ke game selanjutnya. Let's go. Oke, ini game kedua. Ini lumayan cukup berat juga ya, Mak. Si God of War ya. God of War nih. Ini kalau misalkan kita lihat dulu Mas settingannya, Mak. Si game God of War ini lumayan cukup berat. Jadi kalau misalkan kalian yang nanya, "Bang, ini kuat nggak untuk main Valorant atau Apex Legends, PUBG?" Pasti kuat ya. Karena lebih berat si God of War ini dibandingkan si Valorant atau game-game e-sport kayak Dota 2, CS:GO gitu ya. GTA 5 apalagi GTA 5 udah ringan banget. Terus GTA 5 roleplay juga masih di bawah ini berarti ya. ya. Betul. Cuman katanya ada yang bilang itu gimana kotanya gitu. Ada kotanya yang banyak modnya gitu. Maksudnya lebih berat gitu. Jadi lebih berat. Ini God of War-nya di presetnya di high ya. Resolusi 1080p. Udah di record juga ya. Udah di record. Ini karena kebetulan si monitornya 4K. Jadi ininya kecil. Jadi kecil nggak apa-apa. Nanti ada game besarnya ya. Kita lihat si GTX 1660 Super seperti biasa udah mentok. Udah mentok ya. 79 derajat Celcius. Usage-nya udah 99%. Kalau buat i5 12400F-nya dia 40 derajat 42 Celcius dingin. Usage-nya di 40-40-an ya, naik turun. FPS yang dapatkannya tadi saya lihat 60 sampai 70-an. Nah, ini karena kan si game ini tuh support FSR, Mak. Bisa diaktifin FSR-nya, bisa meningkatkan FPS. Coba ya, kita lihat ya. Ini nah, itu. Ini kan barusan off. Nah, ini bisa kalau misalkan quality. Coba. Tuh, FPS-nya bisa di 80-an. Ya. Tadi kan 60-an ya. Terus kalau misalkan performance pokoknya yang lebih paling kecil mungkin ya. Yang lebih kecil. Lebih gede FPS-nya. FPS-nya lebih gede. Iya. Okay. Ya jadi ultra quality biasanya FPS-nya makin gede gitu. Tapi si detail masih tetap dapat ya. Masih tetap dapat. Gitu. Itu karena fitur dari AMD-nya FSR itu. Tapi tetap bisa dipakai sama Nvidia, PGA kayak gini atau pakai GPU lain lah, tetap bisa diaktifkan si FSR. Lumayan lah berarti FPS-nya masih lumayan kenceng berarti ya. Masih aman ya. Masih aman banget lah ya. Terus kita tes apa lagi mana nih? Ngedit mungkin ya. Ngedit ya boleh lah. Terus nanti juga kita akan tampilkan pengujian dari 3D Mark, kayak Firestrike, Time Spy, terus pengujian Blender juga si PC ini supaya kan nanti si Kang siapa? Kang Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan ini bisa lihat performa render prosesor 12400F dan 1660 Super-nya kayak gimana. Oke, lanjut kita editing aja. Let's go. Oke, sekarang ke pengujian editing. Iya. Adobe Premiere Pro 2000 berapa? 2021 ngedit video sekelas IT, resolusinya 1080p. Terus frame rate dari settingan kameranya 120 fps gitu kan. Di sini lancar banget ya karena 1660 Super ya kuda core-nya cukup lumayan kenceng juga untuk timeline di sininya ini bisa lancar gitu kan. Ini lumayan juga cukup ada beberapa efeknya, ada beberapa layernya, tapi tetap bisa lancar lah gitu ya playbacknya. Gitu. Jadi kalau misalkan dipakai ngedit latihan ini udah lebih dari cukup sebetulnya. Enak banget ya. Terus untuk rendernya juga videonya berapa giga nih? 1,6 giga. 1,6 giga ya file size-nya, terus durasinya 21 menit. Oke, ini hasil ketika render si 12400F ya, membutuhkan waktu sekitar 7 menitan ya tadi ya, Mak? 7 menitan, betul. Durasi 21 menit si videonya, file size-nya 1,6 GB. Oke, jadi pengujiannya udah berarti semua ya, Mak? Kalau yang nanya kayak tadi ya, game
game e-sport pasti udah libas banget lah ya. Game e-sport udah pasti kuat. Udah pasti kuat lah ya. Tadi The Last of Us sama God of War itu udah bisa mewakilkan game-game yang cukup berat untuk di tahun 2000 ya sekarang lah ya 2023 gitu. Jadi kayak game Call of Duty Warzone itu lumayan cukup berat juga, Mak. Tapi masih bisa. Saya yakin di 1080p settingannya medium lah gitu ya. Masih lancar lah game-game FPS. Oke, nah ini kalau misalkan si Akang itu pengen upgrade masih bisa berarti ya, Mak? VGA card-nya misalkan. Bisa. Sampai RTX 3060 juga masih aman ya? Masih aman ya. Power supply juga kayaknya masih aman ini juga. Pernah saya tes juga pakai RTX 3050, 3060 masih oke lah. Di 500 watt. Di 500 watt gitu. Kecuali kalau udah 3060 Ti atau 3070, nah baru minimal 650 bronze. Gitu ya. Terus apalagi prosesornya emang nggak usah di-upgrade berarti ya, Mak? Iya, udah masih kuat. Masih kuat lah ya. Apalagi ini Mobo-nya juga masih support Intel Gen 13. 13 asal di-update BIOS terbaru. Tinggal update BIOS terbaru, langsung support Intel Raptor Lake Gen 13. Motherboardnya masih bisa ini. Gitu ya. Jadi upgradable ke depannya PC rakitan PC 8 jutaan masih jauh lah gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Udah berarti, Mak? Udah. Jadi untuk kalian yang mau ikutin rakitan PC seperti ini boleh banget. Nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi. Saya akan simpan beberapa referensi yang seperti ini. Kalian bisa cek aja linknya di deskripsi. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha. Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam teknologi.